Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu berikutnya adalah ekonomi sejarah. Jadi ekonomi sejarah saya kira merupakan salah satu aspek yang penting terutama dalam peradaban manusia, karena manusia itu ketika berinteraksi dan bertransaksi dengan manusia yang lain, ya salah satu hasilnya adalah interaksi di bidang ekonomi, ya. Jadi ekonomi ini menjadikan faktor yang mengembangkan sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang makmur, ya, sejahtera, ya. Semuanya tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Nah, sehingga perekonomian pada masa lampau tentu saja dilakukan dengan perdagangan. Nah, jadi kalau kita membahas mengenai perdagangan, maka manusia itu tentu saja akan berkembang manakala ada sistem pertukaran, ya, jadi ada alat pertukaran yang sah. Nah, tentu saja perdagangan dengan sistem barter ini akan menyulitkan, ya. Menyulitkan dalam artian, ya, harga dari suatu benda itu tentu saja relatif, gitu ya. Relatif dalam arti mereka bisa menentukan, ya, misalnya harga emas dengan suatu benda itu, ya. Nah, tetapi tampaknya orang pada zaman dulu sudah mempunyai, ya, katakanlah ukuran, ya, atau kriteria harga itu, ya. Jadi tampaknya kriteria harga yang dilandasi oleh emas, gitu ya, rupanya ini bisa dikatakan sebagai hal yang, ya, mungkin sampai sekarang standarnya bisa dikatakan sama. Nah, jadi penggunaan uang dinar, emas, dan kemudian perak, dirham, itu adalah uang yang bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang. Jadi perekonomian emas dan perak itu ternyata memang lebih, ya, mempengaruhi kehidupan manusia pada masa lampau, dan tampaknya pada suatu saat perekonomian dinar dan dirham ini akan muncul kembali dalam sejarah manusia. Nah, karena sistem perdagangan atau dengan pertukaran yang menggunakan alat tukar kertas, ya, uang kertas, ini memang merupakan alat tukar yang disepakati, yang sebenarnya tidak mempunyai nilai apapun, ya. Jadi nilai jual sebenarnya tidak ada. Orang hanya percaya kertas itu mempunyai nilai atau harga tertentu. Nah, tetapi, ya, mungkin pada suatu saat kertas tidak akan dipercaya lagi sebagai alat tukar meskipun kertas itu dianggap mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, jadi yang namanya barter ini memang hanya tukar-menukar, ya, barang-barang. Tapi saya kira ekonomi barter ini adalah merupakan ekonomi yang praktis karena pada zaman dulu manusia belum mempunyai uang, ya, jadi persoalannya uangnya tidak ada. Maka pertukaran barang dengan barang itu sangat lazim dipakai, gitu ya. Nah, kemudian telah terjadi, ya, semacam perserikatan atau kerjasama
antar, misalnya kalau di Jawa itu ada penduduk desa, ya misalnya 4 desa di luar, 4 desa, 1 desa di dalam. Jadi di situ ada kerjasama 4 desa di luar, 1 di dalam, artinya ada 5 desa. Maka sistem perekonomian mereka itu adalah membuka pasar pada hari-hari yang berbeda. Nah, karena hari pasaran itu 5, maka kemudian pasar itu dilakukan secara bergantian dan bergiliran sesuai dengan hari atau sesuai dengan pasarannya. Nah, sehingga pasar-pasar itu tidak menjadi monopoli sebuah desa. Artinya semua desa akan bisa merasakan ya, sebagai pasar, terutama dalam pertukaran barter. Nah, kemudian dalam hal perdagangan yang lebih maju lagi, itu perdagangan antar negara. Tentu saja, karena Indonesia merupakan negara maritim, maka persoalan pelayaran tentu saja sangat berpengaruh terhadap perdagangan. Jadi artinya pelayaran dan perdagangan itu seiring ya, untuk memajukan bangsa ini. Nah, sehingga seringkali kita bisa membaca berdasarkan sumber-sumber sejarah, kira-kira benda-benda apa saja yang dijual oleh bangsa Indonesia ke luar negeri, dan orang Indonesia juga akan membeli barang-barang apa, gitu ya. Itu seringkali disebutkan di dalam sumber-sumber, terutama dari berita-berita Cina. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.